Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dalam channel belajar Microsoft Office. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang Excel, tentang dasar-dasar bagaimana cara membuat sebuah tabel. Jika kalian tahu, sebenarnya membuat tabel pada Excel itu sangat gampang sekali. Mungkin hampir setiap orang bisa membuat tabel karena Excel itu sendiri pun sudah berbentuk tabel-tabel seperti bisa kalian perhatikan di sini. Dia sudah terdiri dari kotak dan kolom. Karena memang Excel adalah untuk dokumen-dokumen yang membutuhkan tabel dan kolom. Jadi, pada video ini kita hanya akan belajar bagaimana cara membuat sebuah tabel yang standar, yang umum digunakan oleh kita semua. Jadi hal ini tidaklah susah, walaupun kalian baru saja mempelajari Excel. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, untuk persiapan dokumen, kalian harus selalu memeriksa page layout pada dokumen kalian, dan kalian harus atur seperti apa ukuran dokumen kalian dan berapa besar margin dokumen kalian. Nah, kalian bisa atur dari awal margin dulu di sini, dan margin secara default adalah seperti ini. Jadi untuk dokumen standar kalian biarkan saja seperti ini, dan untuk option ini kalian bisa memilih horizontal agar hasil dokumen kita saat di print nanti akan berada pada posisi tengah kertas. Bisa kalian lihat pada previewnya. Nah, ada perubahan. Begitupun seandainya kalian membutuhkan posisi dokumen atau data kalian berada pada tengah secara vertikal, kalian juga bisa mengklik option vertikal di sini. Nah, bisa kalian lihat pada previewnya. Tapi di sini kita hanya akan membutuhkan horizontal saja seperti itu. Jadi teman-teman, untuk horizontal maka margin yang kiri dan kanan itu tidak akan terlalu berpengaruh karena posisi dokumen akan diseimbangkan di antara kedua margin kiri dan kanan, sehingga dia akan berada pada bagian tengah di antara margin kalian. Nah, di sini kita klik saja OK, dan untuk pack-nya sudah biasa. Ini standar. Ini orientasinya kita buat berdiri, portrait seperti itu. Jika kalian buat dokumen dengan posisi memanjang, kalian bisa memilih opsi landscape. Sedangkan untuk scaling dan paper size bisa kalian ganti. Ini di sini secara default adalah letter karena di kita tidak memakai letter dan biasanya kita memakai A4. Kita akan setting ini ke A4 seperti itu. Lalu kalian klik saja OK. Di sini bisa kalian perhatikan ada garis-garis, itu menandakan batas-batas dari tiap kertas. Oke, ini tadi orientasinya portrait, dan ini kita ukuran kertas kita. Jadi tadi sudah kita setting semuanya di sini. Dan selanjutnya barulah kita akan membuat data. Jadi untuk data kalian bisa membuatnya dari bagian sebelah atas kiri. Contoh di sini ada judul, kita buat judul. Untuk data akan kita karang-karang saja. Nah, ini adalah judul dari tabel kita nanti. Ada 2 baris. Lalu kalian kosongkan saja satu sebagai bentuk ruang kosong antara judul dan tabel kita nantinya. Jadi kita biarkan satu baris ini kosong, lalu kita lanjut dengan baris berikutnya adalah tabel kita sendiri. Di sini ada nomor. Oke, mungkin untuk header atau judul tiap-tiap kolom untuk tabel kita adalah seperti ini saja. Ini adalah contoh. Jadi untuk sekarang dia bentuknya biasa saja, belum kita format. Jadi ukuran tabelnya semuanya sama seperti itu. Dan ini juga terpotong karena tabel dan isinya tidak sama besar ya teman-teman.
sedangkan ukuran teksnya itu lebih panjang, tabelnya tidak cukup untuk menampung semua isi dari tabel ini, makanya dia terpotong. Jadi untuk pengaturan lebar kolom bisa kalian atur dengan menarik-narik ini saja. Dengan gampang kalian bisa tarik dari atas ini. Di sini ada batas-batasnya di sini. Kalian klik seperti ini. Kalian sesuaikan dari pinggir. Nah, untuk nama kalian butuh seberapa lebar untuk bagian nama. Ya, di sini kita buat seukuran 2 kali ini saja, seperti itu, atau mungkin lebih. Nah, untuk nick mungkin juga agak sedikit panjang, dan jenis kelamin tidak begitu panjang, seperti itu saja. Kalian tidak, untuk saat ini kalian tidak perlu fokus kepada isi. Sekarang kalian cukup fokus kepada lebar setiap kolom dulu. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah anggota keluarga. Di sini mungkin cuman terdiri dari angka, mungkin 2 digit atau 1 digit, 2 digit. Jadi kolom ini mungkin agak kecil ya teman-teman, jadi kalian bisa kecilkan seperti itu saja. Nah, mungkin seperti itu karena judulnya besar, jadi kita tidak bisa membuatnya lebih kecil. Jadi untuk alamat mungkin juga agak panjang seperti itu, dan nomor HP pun juga agak panjang seperti ini. Nah, kalian sebenarnya bisa mengatur lebar kolom itu seandainya kolom kalian memiliki lebar yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Jika kalian ingin memberikan lebar yang sama pada bagian kolom alamat dan nomor HP, kalian bisa select dulu kedua kolom ini dari atas ya teman-teman, bukan dari sini. Jadi kalian harus memilihnya langsung dari atas ini. Nah, seperti itu. Kalian tekan saja shift juga bisa. Lalu dari sini kalian baru bisa tentukan lebar, seberapa lebar kedua kolom ini. Nah, di sini kita set seperti ini. Nah, dia akan otomatis sama, maka dia akan otomatis ukurannya sama seperti ini. Nah, ini juga berlaku jika kolom kalian terpisah-pisah. Nah, bisa saya contohkan di sini. Kita Ctrl Z dulu. Kita samakan ini dengan nick. Lalu jadi kolom nick, lalu kalian tekan Ctrl, dengan kolom alamat dan nomor HP itu kita akan buat sama. Jadi kalian, setelah kalian seleksi, baru kalian tarik. Kalian bisa perkirakan ukuran yang kalian inginkan. Nah, di sini saya akan membuat ukurannya seperti itu. 2 kolom lebih kurang sedikit. Nah, bisa kalian perhatikan dia akan sama besar. Itu tidak peduli jika kalian mengubah yang di sini ataupun yang di sini. Yang penting kalian mengubah yang kalian seleksi. Nah, kita juga bisa melakukannya dari sini, dan dia akan, dan bagian sini juga akan mengikut. Nah, begitu teman-teman. Nah, hal ini juga sangat berguna bagi kalian yang seandainya membuat semacam kolom dengan urutan angka. Itu biasanya dibuat untuk daftar-daftar absen atau segala macam. Jadi di sini seperti kita ada di sini susunan angka 1, 2, contohnya ini tanggal 1, 2, 3, lalu sampai umpamanya sekitar ada 9 kolom. Jadi jika kalian ingin mengubah ukuran kolom ini secara manual, kalian bisa melakukannya dari atas ini seperti biasa. Nah, seperti itu. Kalian bisa melihat di sana ada tooltip, white, di sana ada 4, 429, nah seperti itu. Jadi jika secara manual, kalian harus menyamakan semuanya menjadi white 4,29. Nah, di sini kita 4,29, lalu di sini juga harus 4,29 agar dia sama besar dengan yang sebelumnya. Nah, jika kolom kalian banyak seperti ini, apalagi sampai 30, 100, maka kalian pasti akan sangat kesulitan untuk mengubah ukurannya satu persatu. Jadi cara gampangnya adalah seperti tadi. Kalian cukup menseleksi semua kolomnya. Kalian harus menseleksinya dari bagian atas di sini, bukan dari bawah seperti ini. Kalian seleksi semuanya seperti ini. Lalu barulah kalian tentukan seberapa ukuran yang kalian inginkan. Nah, di sini saya akan memberikannya ukuran
agar dia lebih kotak 2.86 seperti itu. Nah, bisa kalian lihat dia akan menyesuaikan semuanya. Itu dia akan sama besar 2,86. Oke, kita kembali kepada contoh kita. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa ada beberapa kolom yang headernya atau tulisan atasnya itu tertutup atau terpotong. Nah, ini caranya juga mudah. Kita akan membuat isi sel ini menjadi 2 baris. Jadi judulnya nanti akan kita jadikan 2 baris, bukan 1 baris seperti ini. Nah, caranya adalah kalian bisa perbesar kolom ini, maaf, baris ini maksud saya. Jadi kalian perbesar saja seperti ini. Lalu kalian seleksi bagian semua header atau kepala kolom tabel kalian seperti itu. Lalu kalian klik home. Nah, di sini baru kalian bisa mengatur seperti apa format yang kalian inginkan. Kalian bisa membuat isinya berada di posisi tengah seperti itu. Ini adalah tengah secara vertikal dan ini adalah tengah secara teks atau horizontal seperti ini. Kalian lihat. Nah, di sana ada perubahannya. Lalu untuk ini, dia karena masih terpotong, kalian bisa melakukan wrap. Bisa kalian lihat pada tooltipnya. Jadi ini adalah contohnya Microsoft, dia terpotong. Jika kalian wrap, maka dia akan menjadi 2 baris, menyesuaikan dengan ukuran kolom kalian. Jadi kita klik saja ini semuanya, lalu kita wrap, maka dia akan seperti ini. Jadi ini pas, dan ini masih kurang. Jadi kalian bisa menggesernya lagi seperti itu. Kalian bisa mengaturnya agar kelihatan lebih rapi. Nah, seperti itu. Dan kalian bisa mengubah ukurannya agar menyesuaikan. Karena kita membutuhkan kolom ini tidak terlalu lebar, maka kita bisa membuatnya lebih kecil lagi atau kita perkecil lagi ukurannya. Kalian bisa menariknya secara manual seperti ini, teman-teman. Atau jika kalian ingin lebih mudah, kalian bisa klik 2 kali di bagian pinggir di sini. Jadi dia akan menyesuaikan kepada teks terpanjang pada isi sel kalian. Nah, bisa kita praktekkan di sini, kita klik 2 kali. Nah, dia akan menyesuaikan. Sama dengan ini juga, seandainya kita klik, ini contohnya alamat, jika saya klik 2 kali, maka lebar kolom akan menyesuaikan dengan panjang isi sel kalian. Oke, kita Ctrl Z lagi. Namun masalahnya saat kalian memakai cara tadi, cara klik 2 kali, itu tidak bisa kalian pakai jika seandainya bentuk kolom kalian ada seperti ini. Jadi terbagi seperti ini. Jadi di atas ini ada judul dan di bawahnya ada nomor. Seandainya ini kalian klik 2 kali, maka dia akan mengikut kepada teks yang paling atas. Jadi untuk lebar patokan kolom ini, dia akan memakai teks yang paling panjang di dalam setiap baris yang ada pada kolom tersebut. Nah, di sini contohnya adalah yang paling panjang adalah baris nomor 2 seperti ini. Jadi dia akan mengikut yang paling panjang. Seandainya ada yang lebih panjang lagi, maka dia akan menyesuaikan dengan yang lebih panjang tersebut. Nah, untuk itu kalian harus mengubah ukurannya secara manual di sini. Oke. Kita ubah lagi seperti semula. Hal itu pun juga bisa kalian lakukan dengan tinggi baris seperti ini. Ini kalian lihat, ini sepertinya baris kepala tabel kita terlalu tinggi. Kita bisa menyesuaikan ukurannya dengan klik 2 kali seperti itu. Kalian lihat, jika kalian merasa terlalu mepet, kalian juga bisa melebarkannya sedikit saja. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya kepala tabel kita sudah cukup seperti itu, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan memberikan garis, karena sebagian dari orang kadang berpikir bahwa garis pada Excel ini adalah garis yang akan
kelihatan pada saat kita print. Padahal sebenarnya garis-garis ini hanyalah garis patokan yang jika kalian print maka garis ini tidak akan ikut terprint. Jadi kita contohkan, kita print maka dia tidak akan terprint seperti ini. Jadi untuk itu kita akan membuatkan garis untuk tabel-tabelnya. Itu caranya juga sangat mudah. Kalian cukup memilih bagian yang ingin kalian berikan garis seperti ini. Kita pilih dari sini, lalu kita select sampai di sini, lalu kalian bisa langsung ke font dan pilih bordir di sini. Kalian bisa memilih dari menu yang disediakan, ataupun kalian juga bisa menyesuaikannya dengan pilihan paling bawah, more bordir. Untuk awal-awal kita akan pakai sini saja dulu, all bordir. Jadi pilihannya yang ada di sini saja seperti ini. Kita klik OK. Bisa kalian lihat itu dia berbeda sekali dengan garis-garis bawaan Excel, teman-teman. Jadi dia lebih berwarna atau lebih gelap atau lebih jelas hitamnya. Nah, cara ini juga bisa kalian lakukan untuk bagian yang lainnya pada tabel kalian. Nah, di sini kita akan membuat nomor sekitar 30 atau secukupnya dengan dokumen kita. Di sini kita pilih 1, 2. Kalian bisa secara otomatis melakukan series nomor ini dengan menarik kotak kecil di sini, teman-teman. Bisa kalian tarik. Di sana ada tooltipnya, ada 28, 29, dan 30. Kita lepas, maka dia secara otomatis akan muncul nomor yang berurutan. Nah, hal itu secara manual. Jika kalian ingin tahu cara manual, itu caranya adalah kita hapus dulu ini. Kalian buat dulu nilainya 2 angka seperti itu. Jadi dia akan naik 1 poin seperti ini, 1, 2. Jika seandainya ini kalian buat 3, maka nanti dia akan naik 2 poin, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan yang kalian inginkan. Karena di sini kita ingin membuatnya berurutan 1, 2, maka kita akan membuatnya seperti itu. Jadi jika secara manual, kalian bisa melakukannya dengan memilih dulu sel yang akan kita nomori seperti ini, 1, 2. Kita pilih sampai 36. Jadi kita tidak bisa tahu ini sudah sampai nomor berapa. Jadi kita kira-kira saja. Lalu dari sini kalian pilih fill, lalu series, dan ini langsung saja kalian OK, karena dia akan otomatis pilihan ini otomatis menyesuaikan dengan data yang akan kita serieskan. Jadi sini stepnya ada 1, lalu kita OK. Sebenarnya di sini juga kita bisa memilih stop value-nya. Jika seandainya value kita nanti akan lebih, atau hasil series kita lebih dari 30, maka dia akan stop di 30. Jadi ini kan kita OK. Nah, bisa kalian lihat seleksi kita lebih 2 baris, jadi dia nyetop sampai 30 seperti itu. Namun lebih simpelnya sebenarnya kalian bisa menarik saja seperti ini, dan kalian pun juga bisa melihat tooltip di sana itu sudah nomor keberapa seperti itu. Nah, oke. Ctrl Z lagi. Lalu untuk bordir bisa kalian lakukan seperti hal yang sebelumnya. Kalian pilih di sini, kalian select semuanya. Lalu bisa kalian Ctrl 1 saja seperti itu. Lalu di sini kalian pilih bordir, lalu bordir di tengah dan pinggiran. Lalu OK. Bisa kalian lihat. Oke, teman-teman, untuk lebar baris, jika kalian merasa baris kalian terlalu kecil, kalian bisa seleksi dulu barisnya untuk mengubah ukurannya, seperti sama halnya dengan kita mengubah ukuran kolom kita tadi secara massal. Kita seleksi dulu sampai 30 seperti itu. Lalu kalian bisa ukur atau kalian ubah tingginya secara manual seperti ini. Maka dia akan sama besar semuanya seperti itu.
Oke, di sini ada baris atau batas kertas kita, ada garis putus-putus, dan ini melampaui baris. Jika kalian print, maka nomor HP tidak akan terprint karena dia terputus, teman-teman. Dia akan jadi nomor 2. Dan untuk yang terakhir, finishing atau format terakhir, kita bisa membuat judul ini ke tengah dengan cara merge and center. Jadi kalian pilih saja selnya dari bagian kiri hingga ke kanan seperti ini. Lalu baru kalian merge and cell and center, baru dia akan ke tengah seperti itu. Kalian lakukan hal yang sama, center. Kalian juga bisa melakukan secara langsung, tapi dengan menekan tombol kontrol seperti ini, teman. Kalian select ini dengan tombol kontrol nanti, lalu kalian select yang kedua dengan kontrol seperti itu. Jadi dia seleksinya akan terpisah seperti itu. Lalu barulah kalian merge. Jadi dia akan merge-nya akan terpisah. Lalu kalian perbesar sedikit jadi 16, lalu kalian bold. Dan untuk ini bisa kalian jarakkan. Dan ini juga bisa kalian bold sebenarnya. Oke, dan ini bisa kalian berikan dia ke tengah, di ke tepi, kalian ketengahkan seperti itu. Nah, untuk ketebalan garis, karena di sini semua garis-garis pada tabel kita itu tipis seperti biasa saja. Jika kalian ingin lebih memodif, jika kalian lihat perintannya itu sudah lumayan sebenarnya. Garisnya biasa saja seperti itu. Namun jika kalian ingin lebih terlihat bagus atau ingin memodifikasinya, kalian juga bisa. Kalian bisa mengubah bentuk garis kalian. Kontrol 1 lagi. Nah, bisa kalian pilih dari style di sini. Di sini ada beberapa style. Kita bisa pilih 2 baris seperti ini. Lalu untuk kolom atau bagian baris mana yang ingin kalian terapkan, kalian cukup klik di sini. Jadi ini adalah kolom yang kita select tadi, ini adalah bagian bawah yang kita select, dan ini adalah bagian atas yang kita pilih, dan ini adalah bagian bawah yang kita seleksi. Nah, di sini kalau jika kita lihat dari sini, maka ini adalah bagian bawah, ini bagian atas, ini tengah, dan ini pinggiran yang paling ujung adalah di sini. Jadi untuk garis 2 kita berikan bagian atas saja dan bagian bawah. Jadi dia hanya di sini dan sini saja. Lalu kita klik OK, maka dia akan seperti itu. Lalu kita berikan juga yang di bawah di sini dengan yang sama. Lalu kalian klik yang di bawah saja. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana jika seandainya kalian ingin menambahkan baris di antara baris-baris kita yang telah ada di sini atau tabel kita yang telah ada? Nah, di sini kita ada 30 baris. Jadi kita ingin menambahkannya satu baris. Umpamanya kita ingin menambahkan di baris nomor 10. Kita ingin membuat angka 10-nya jadi double begitu. Nah, kita ingin menambahkan baris baru, bukan baris kopian. Jadi untuk menambahkan baris, kalian cukup mengklik dari sini. Di sini, teman-teman. Nah, kalian klik, jangan lupa kalian klik dari nomor Excel-nya, dari bar yang di sini. Lalu kalian klik kanan, lalu insert, maka dia akan menambah ke atas. Jadi poinnya dia menambahnya ke atas seperti itu. Ini 10, lalu bisa kalian klik 10. Jadi dia ada 2 nomor. Dan hal itu juga berlaku jika kalian ingin menambahkan kolom seperti ini. Umpamanya kalian juga ingin menambahkan kolom di sini, atau ini kalian ingin setelah nick ini ada bagian kolom agama begitu. Jadi yang kalian klik adalah bagian yang sebelah kanan dari kolom yang akan kalian munculkan. Jadi karena kita akan berikan setelah nick, kita akan klik di sini di bagian depannya. Lalu kalian klik kanan dan insert seperti itu. Lalu baru kalian bisa memberikan kolom agama. Nah, itu contohnya saja. Lalu kita delete lagi ini. Delete-nya seperti biasa, delete seperti itu. Dan selanjutnya bagaimana cara kita memprint karena bagian ini sudah terpotong. Sebenarnya pada video sebelumnya saya telah
atau kita telah belajar bagaimana cara memprint sebuah dokumen Excel. Namun di sini kita akan praktekkan sedikit cara memprintnya. Jadi di sini jika kita langsung print maka dia akan terpotong seperti itu. Nah, caranya adalah kalian seleksi saja. Seleksi bagian yang akan kalian print sampai terakhir seperti itu. Lalu dari pack layout kalian set print area kalian. Agar kelihatan, kalian ambil menu view dan kalian lihat break preview seperti itu. Nah, kalian bisa melihat dari di mana bagian-bagian yang akan di print nantinya. Nah, di sini ada bagian yang berbeda atau baris. Ini adalah line pack break. Jadi antara ini dan kolom yang ini terjadi dua halaman ya teman-teman. Di sini ada pack 1, ini ada pack 2 atau pack 1 dan pack 2 seperti itu. Sebenarnya kalian bisa menarik seperti ini saja. Jadi garis putus-putus ini kalian tarik saja. Jadi dia akan menjadi cuman satu halaman seperti itu. Jika kalian print maka sudah jadi. Selain itu kalian juga bisa memprintnya dengan pack layout kembali, lalu kalian set saja lebar halamannya untuk menjadi satu halaman dan tingginya juga kalian cukupkan untuk satu halaman. Jadi dia akan menjadi fit menjadi satu halaman. Dia akan dipaksa menjadi satu halaman seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk sebuah tabel yang standar sebenarnya ini sudah selesai seperti itu saja. Namun jika kalian ingin lebih bagus atau pengen memakai warna-warni ini segala macam, kalian juga bisa melakukannya dengan cara biasa. Kalian seleksi dulu bagian yang ingin kalian modif, lalu dari menu home kalian bisa langsung memberikan efek atau style atau modifan kalian. Contohnya, seandainya jika kalian ingin memberikan warna seperti pada bagian atas, kalian bisa memberikan warna kuning seperti itu, atau fontnya juga sama dengan cara ini, atau kalian juga bisa menambahkan indentnya. Umpamanya kita punya data di sini Mario Larissa. Jika kalian lihat data kita itu sepertinya terlalu mepet ke sebelah kiri, kalian bisa menambahkan indent agar dia lebih bagus seperti itu. Kalian juga bisa membuatnya ke tengah seperti ini. Nah, kita juga kurang bagus, kalian juga bisa membuatnya ke bawah lagi. Itu sesuai dengan dokumen yang kalian inginkan. Sedangkan untuk style, sebenarnya ada style yang telah disediakan oleh Excel. Jadi ini kalian select dulu semua. Lalu pada menu format as table, kalian bisa memilih bentuk tabel yang kalian inginkan. Seperti ini, ada yang memiliki header yang berwarna seperti punya kita, atau seperti biasa dengan baris yang selang-seling seperti ini. Lalu kalian klik OK, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu my table has header, jadi karena kita memilihnya header, kita memilih dengan header, jadi kalian checklist juga ini. Lalu baru kalian OK seperti itu. Jadi kalian lihat, karena kita mengambil style dari menu, jadi tabel kita menjadi otomatis disesuaikan teman-teman. Nah, seperti ini. Kita bisa mengembalikannya sebenarnya seperti itu. Oke teman-teman, dan ini juga kalian bisa tarik lagi, Ctrl P. Nah, tabel kalian seperti itu. Jika kalian merasa kurang lebar ke bawah, kalian juga bisa mengulangi kurang lebar. Lalu kalian perbesar lagi font ini.
jadi 12. Nah, agak lebih bagus. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah scale. Jadi di sini kita punya scale, dan bisa kalian lihat dari pack layout adalah scale-nya 80. Jadi ukuran teks kita otomatis juga akan di scale jadi 80%. Jadi seandainya ini ukuran seperti ini, pada saat di print dia akan lebih kecil. Jadi untuk solusinya adalah kalian harus buat lagi judul ini dengan lebih besar. Jadi nanti pas di print dia kelihatan lebih besar lagi. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin seperti itu saja. Sepertinya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Cuman karena kebanyakan video saya itu panjang-panjang, hanya karena saya tidak terlalu fokus untuk membahas satu masalah saja. Jadinya bahasannya melenceng ke sana kemari sehingga membutuhkan banyak waktu ya teman-teman. Oke, jadi untuk itu videonya saya cukupkan saja sampai di sini. Jika kalian ada pertanyaan atau ragu atau ada ingin mengkoreksi dari video ini, kalian boleh sampaikan, dan semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.